Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa usulihima wa furu'ihima wa silsilatihima an Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannatan an Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yadu alaina wa yanfa'na bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah sya'alillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ikutin semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan inayah Allah sehingga kita semua tetap beristiqomah di dalam pengajian kitab Nashahil Ibad ini. Meskipun seminggu sekali, kadang libur, kadang ngaji, ya nggak jadi masalah deh, namanya kita asal-asal, bukan asal-asalan, artinya karena di sini itu multitaskingnya banyak kalian itu, jadi bukan hanya satu warna di sini, bukan hanya pelajaran hanya agama saja, tapi pelajaran umum juga kalian geluti, kalian pelajari. Maka dari itu untuk pelajaran agamanya kita inti-inti sarinya saja. Seperti biasa, ini sayang sekali. Jadi karena Infokus bermasalah, antum semua nggak bisa melihat teks kitabnya. Namun nggak jadi masalah, tetap membaca untuk sekedar tabarruk kepada kitab ini. Nanti ucapkan apa yang ana ucapkan. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah. Qala an-nabiyyu alaihi salam. Alaikum bimujalasatil ulama. Ay al-amilina wastima'i kalamil hukama. Ay ini bukan
singkatan dari ayang, bukan. Kan kalian biasa kalau nyebut ke ini tuh ai, lagi ngapain ai gitu. Bukan singkatan, ini tuh ai ya, ai maknanya yaitu. Ai al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati ay al-ilmin nafi' kama yuhyil arda al-mayyitata bima'il matar wa fi riwayati At-Tabrani an Abi Hanifata jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Waduh, panjang banget ini. Dikit lagi deh. Fa innal ulama'a salasatu aqsamin al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa wal ulama' bidzatillahi faqat wa hum al hukama. Udah sampai situ dulu, panjang banget ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa damana fa bi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Jadi pembahasan kali ini tentang bagaimana kita terbentuk, tercipta dari wataknya, dari sifatnya. Itu apa yang menentukan jati diri kita sebenarnya? Apakah murni bawaan dari lahir 100% atau ada campur tangan manusia di situ? Gitu. Nah, ini yang paling terpenting. Coba, yang paling berpengaruh terhadap kehidupan kalian, diri sendiri, ataukah keluarga, ataukah lingkungan? Apa yang paling berpengaruh? Semuanya berpengaruh. Itu, semuanya berpengaruh. Cuman persentasenya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, inilah nanti jati diri kalian yang bisa terbentuk bergantung kalian bergaul, bersahabat, bermujalasa dengan siapa selama hidup. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari watak atau dari sifat atau dari agama temannya. Di dalam kitab Zubad dikatakan begini. Jadi kalau kalian ingin mencari sahabat nih, karena nanti di luar sana, kalau di sini mah selama di IC insya Allah semuanya soleh, semuanya soleha, semuanya muttaqin, orang-orang yang penuh adab. Amin. Yang aminnya cuma 1-2. Amin dong. Beradab enggak kalian? Berakhlak? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah tetap berikan taufik gitu kan kepada kita semua.
Jadi ketika nanti kalian menginjak kuliah, wah mulai di situ. Mulai di situ heterogen dari sifat, dari watak, dari agama, dari latar belakang itu berbaur semua. Nah, nanti mungkin itu yang bakal merubah kalian di situ. Mungkin bisa saja di sini kalian baik, kalian soleh. Tapi naudzubillah, lagi-lagi naudzubillah, mudah-mudahan Allah hindari. Nanti ketika kuliah kalian bergaul dengan orang yang salah, maka bukan lagi saleh, tapi salah kalian gara-gara pergaulan. Nah itu. Terus gimana dong, saya ingin mencari kawan, mencari teman supaya kita itu selamat. Gimana kita menentukan orang yang baik, gitu kan? Nah caranya gampang, nggak usah nanya ke kawan kalian yang kalian ingin bersahabat dengannya. Misalkan gini, kalian ingin bersahabat dengan A, gitu kan? Nggak usah nanya langsung ke si A, ente orangnya baik nggak sih? Ente agamanya gimana sih? Gitu, nggak usah. Karena bisa aja nanti setelah kita tanyakan seperti itu, jawabannya bisa saja dia hanya ngaku-ngaku gitu. Caranya gimana? Caranya lihat dengan siapa dia berkawan. Gitu aja. Itu rumusnya. Dengan siapa dia berkawan. Di dalam kitab Matan Zubad, kitab fikih karangan Ibnu Ruslan dikatakan, bukan Matan Zubad, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Asy-Syaikh Zarnuji dikatakan di situ, Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Ayo kita ulang sama-sama. Hafal kan? Anil mar'i la tas'al. Ayo, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dza syarrin. Ya nanti gampang dicatat deh. Jadi itu rumusnya. Kalian ingin mengetahui sahabat yang akan kita berteman dengannya, itu rumusnya. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang, apakah sifatnya, agamanya, dan lain sebagainya. La tas'al wa absir qarinahu, nggak usah kau tanya orang yang bersangkutan. Tapi wa absir qarinahu, lihat dengan siapa dia berteman. Itu kalau dia berteman, pas dilihat itu wah bertemannya dengan orang yang biasa nongkrong di pinggir jalan, main gitar, itu udah ngalingin separuh bahu jalan, itu nggak ada adabnya orang lewat gitu, jadi terhalang. Itu yang tadinya dia baik bisa jadi nggak baik tuh, gara-gara dengan siapa dia berteman. Maka pilih-pilihlah, pinter-pinterlah nyari sahabat. Ada sahabat, ada teman. Kalau berteman dengan siapapun gitu, berteman di Facebook, di Instagram, di apa lagi, TikTok, itu dan lain sebagainya. Dengan siapapun berteman. Tapi kalau udah sahabat, nah inilah itu harus disaring-saring itu sebelum di-sharing, harus disaring-saring. Karena syarat sahabat itu adanya kecocokan dalam hal kebaikan, hal agama, dalam hal sifat, akhlak, dan lain sebagainya. Kalau di sini sih alhamdulillah, selama di sini insya Allah aman. Kalian aman dengan bersahabat dengan siapapun selama di sini aman. Tapi nanti pas udah kuliah gitu, karena kan nggak semuanya didikan pesantren, nggak semuanya didikan boarding school, nggak semuanya didikan guru-guru yang soleh dan soleha dan lain sebagainya, campur baur di situ. Jadi bisa merubah yang tadinya kalian di sini misalkan nggak baik misalkan, tapi yang di sininya baik, naudzubillah, tapi nanti setelah kuliah kalian salah gaul, akhirnya nggak baik. Tapi kebalikan, yang di sini yang tadinya
biasa saja, tapi setelah pas kuliah dia bergaulnya dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang cinta majelis, dengan orang yang cinta guru-guru, maka bisa terbentuk menjadi baik. Nah, kembali ke ini karena waktunya nggak cukup ini kalau tadi dibahas. Masih tentang bahasan kitab Nashihul Ibad. Qala Nabi alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaknya kalian duduk-duduk dengan orang-orang alim, dengan para ulama. Ulama itu jamak dari alim. Memang ada kriteria tertentu. Kalau udah predikat ulama, itu ada kriteria tertentu. Yaitu bukan hanya alim gitu. Tapi orang yang amilin, orang yang mengamalkan ilmunya. Wah, kalau ana mah jauh dari predikat ulama. Ana mah guru biasa lah gitu. Bahkan bisa dikatakan ya bukan guru gitu. Ana masih santri, sampai sekarang ana masih mentahbis diri ana itu, ya ana mah masih santri karena masih butuh ilmu. Ana sampai sekarang sama seperti kalian, ana masih ngaji. Itu, ana masih ngaji. Bukan berarti ana jadi guru terus dipanggil ustadz terus ana berhenti ngaji, enggak. Ana sampai sekarang masih santri, masih ngaji. Meskipun memang enggak tiap hari, ana weekend doang ngajinya. Sabtu pagi ana ngaji ke Habib Umar di Jakarta, Sabtu sorenya ke Habib Ali sama di Jakarta juga. Tapi udah almarhum Habib Ali. Terus malam minggunya ke Habib Abu Bakar di Bogor. Malamnya lagi ke Habib Alwi. Minggu paginya ke Abah Uci almarhum Tangerang. Gitu. Karena masih santri sama seperti kalian gitu. Jadi masih butuh ilmu, ilmunya ya nggak ada apa-apanya, apalagi dalam hal amal ya jauh gitu. Nah, ini hendaklah kalian duduk-duduk dengan ulama gitu. Artinya udah asal duduk nimbrung, kan ada jalsah tuh para ulama tuh, ada biasanya ngadain jalsah sore hari, rawahah ngadain. Misalkan ada Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia, itu kan. Ana pernah ngajak tuh angkatan Aksatria karena mereka itu yang ana ajak pun orang-orang yang ana perhatiin dia ada ta'aluk terhadap ilmu agama maksudnya. Karena mereka pun ikut ngaji kitab kuning di rumah tuh kadang setiap Senin Selasa sore. Angkatan Aksatria ana ajak tuh waktu ada kunjungan Habib Umar bin Hafid, biasanya setahun sekali ke Indonesia. Pada kenal Habib Umar bin Hafid? Gimana sih? Lihat YouTube-nya doang, lihatnya malah artis Korea. Gitu. Lihatnya malah film. Lihat dong, YouTube kan banyak. Sekarang dunia ada di genggaman kalian. Gitu. Jangan artis Korea mulu, jangan drakor mulu lihatnya. Kalau biasanya harim nih yang perempuan nih drakor ya. Gitu. Kalau yang akhwat, ada yang kenal Habib Umar bin Hafid? Enggak kenal, Masya Allah. Gimana sih kalian itu yang tiap hari di lingkungan iptek gitu, di genggaman kalian laptop, di sela-sela pembelajaran lagi istirahat kalian buka YouTube, bukannya yang positif. Jangan pas buka YouTube lihatnya drakor, itu lihatnya game dan lain sebagainya. Lihatlah, klik aja, banyak tuh Habib Umar bin Hafid. Beliau itu kalau beliau udah kelasan ulamanya udah ulama bukan kaliber nasional tapi udah kaliber internasional. Beliau itu sampai gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh di sini bukan penghafal Quran, itu. Beliau mah sudah pasti hafal Quran di umurnya, di remajanya udah hafal Quran. Al-Hafidh di sini adalah gelar yang diberikan oleh para ulama kepada ulama yang sudah menghafal 100.000 lebih hadis. Nah itu baru diberi gelar Al-Hafidh. Syaratnya itu 100.000 lebih hadis minimal ya, minimal 100.000 lebih hadis hafal itu. Beliau bergelar juga Al-Musnid. Al-Musnid itu bukan hanya matan hadisnya saja yang hafal. Kalau kita kan cuma matan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam paling satu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling begitu kan, cuma satu. Itu.
Kalau kita cuma matanya doang. Kalau beliau sanad hadisnya dari haddatsana an ini terus baru ke an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelarnya al-musnid, orang yang kalau nyebutin hadis tuh hafal sanadnya. Itu mata rantai daripada perawi hadis. Gitu. Wah, kalau kita mah susah dah. Zaman sekarang susah. Kalau dulu banyak. Nah, kembali ke masalah mujalasatul ulama, duduk-dudukan dengan para orang-orang ahli ilmu, orang-orang alim, orang-orang yang soleh mengamalkan ilmunya. Nah, anak pernah ngajak anak-anak Ksatria, anak pinjem mobil carry, dulu tuh masih ada carry, sekitar 9 orang kalau nggak salah 8 orang. Ayo, mau ikut nggak? Tapi anak ajakin juga, mau enggaknya. Barangkali ada yang nggak mau, ternyata mereka antusias, bahkan ada yang nggak keangkut kan. Itu ya udah akhirnya karena angkutannya pas, kita berangkat ke Ciledug, gitu, ke pesantren Al-Fakhriyah. Itu pesantren muridnya dari Habib Umar bin Hafid, itu Habib Jindan. Ada orang Ciledug di sini? Coba angkat tangan orang Ciledug, yang ikhwan, ada, yang akhwat, orang Ciledug. Nggak ada. Nah, di Ciledug ada pesantren salaf namanya Al-Fakhriyah. Itu yang punya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Itu murid pertama, angkatan pertama dari Habib Umar bin Hafid. Nah, anak ajak ke sana. Ada acara maulid juga, rawha juga. Itu. Nah, hendaklah kalian seperti itu, asal duduk-duduk aja. Meskipun nggak ngaji misalkan, asal duduk-duduk santai. Biasanya sore hari itu habis asar. Para habaib itu mengadakan rauha. Rauha itu ya rahat-rahat lah. Cuman duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Nah, itu nanti kalian akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan futuh di situ. Gitu. Jadi, ini mah cuma duduk-duduk doang, jangan dianggap sepele. Gitu. Nah, ini Nabi yang ngomong, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian itu duduk-duduk dengan para ulama, wastima'i kalamil hukama, kalian itu mendengarkan kalamnya orang-orang yang bijak. Itu. Masih lanjut? Lanjut terus. Berapa menit lagi kira-kira? 1 jam lagi? 2 jam? Ana juga nggak kuat tuh. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalamnya orang-orang yang bijak. Wah, Pak, saya kan jauh sekarang gitu dengan guru saya, misalkan kalian punya guru di kampung. Atau kan sekarang masa pandemi, nggak bisa secara langsung melihat gitu. Nah, sekarang kan zamannya udah canggih. Udah live streaming, udah via Zoom gitu. Silakan gitu. Itu insya Allah kalau live itu kalian mendapatkan belajar talaki kalau live ya gitu. Beda halnya dengan nggak live, cuman kalian YouTube saja, lihat YouTube tapi bukan live itu. Jadi nggak masalah meskipun via YouTube atau via Zoom atau via live streaming itu. Kalian manfaatkan tuh teknologi yang ada. Itu lagi-lagi HP kalian, laptop kalian tergantung pemiliknya. Lagi-lagi tergantung diri kita sendiri. Ai al-amilina bidzatillahi ta'ala, yaitu siapa sih hukama itu? Karena nanti ulama itu kita selama ini kan kenalnya ulama aja, orang yang ngerti dalam agama ulama. Sebetulnya di samping ulama itu ada namanya hukama. Hukama itu bisa saja beliau nggak ngajar, bisa saja beliau nggak punya pesantren, nggak punya majelis, tapi ucapannya itu luar biasa karena memang beliau punya ilmu. Sekali mengucap gitu, kok mengena di hati gitu. Beda halnya kalau kita ngedengerin dai, pendakwah itu hampir durasinya 1 jam. Ilmu semua isinya, tapi kok ya numpang lewat aja gitu.
Ini mohon maaf bukan berarti kita merendahkan dai, bukan. Artinya nanti ada kalian menemukan seseorang yang itu enggak terkenal, tinggalnya di kampung, terus enggak ngajar, enggak punya pesantren, enggak punya majelis, tapi sebetulnya itu adalah orang yang derajatnya dekat sama Allah. Itu kalian makanya jangan tertipu dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Dia mengolah kata itu, ilmunya, hadisnya, Al-Qur'annya disebut semua itu. Boleh jadi orang yang biasa tinggal di kampung, cuman ngajar ya seperti ngajar Iqra gitu. Bisa jadi itu hatinya malah mulia, lebih mulia daripada orang yang masyhur tadi itu. Makanya jangan kalian anggap enteng tuh kalau kalian ke kampung melihat ya ini mah ustadz biasa lah, misalkan gitu. Jangan, hati-hati tuh. Itu. Jangan patokannya, indikatornya bukan dari popularitas gitu. Apalagi populernya karena di YouTube banyak subscribe-nya itu. Yang padahal ilmunya nihil gitu. Tapi banyak juga yang masyhur karena di YouTube gitu. Tapi memang ada ilmunya gitu. Ada seperti contohnya Ustadz Abdul Somad tuh yang muda-muda tuh. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat gitu. Itu sudah pasti kapasitas beliau itu, apalagi lulusan Kairo, lulusan Maroko, sudah pasti. Tapi kalau kebanyakan habaib itu kebanyakannya alumni Hadramut, Yaman. Porosnya di sana di Hadramut. Itu. Ana dulu pernah sempat mau, salah satu anak gagal. Ana dulu sempat gagal mondok di sana. Gitu. Terkait masalah ya biasa ekonomi. Nah, fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayit binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Makanya kalian bisa rasakan sendiri. Loh, kok ini orang ngobrolnya nasihat cuman biasa gitu kan. Tapi kok kayak mengena banget gitu. Beda halnya dengan kita ngedengerin ceramah berjam-jam. Tapi ya numpang lewat aja gitu. Nah bisa jadi nih orang ini memang dia keluar dari hati yang ikhlas, gitu. Hati yang lillah wa fillah, dia menasehati. Gitu. Al-ilmin nafi'. Sedikit lagi. Kama yuhil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kemudian seperti itu. Jadi nasihat ulama, nasihat orang yang bijak, nasihat orang soleh gitu. Itu jangan kita lewati, jangan kita cuekin. Nah itulah, ini kayaknya nggak bakal selesai pembahasan yang tadi dibaca. Ini hanya kita intisarinya saja. Artinya kalian akan terbentuk jati diri kalian, agama kalian, sifat kalian bergantung seberapa banyak kalian berada di lingkungan orang-orang soleh. Seberapa banyak kalian berada di ruang lingkup orang-orang yang islami, yang agamis. Gitu. Karena itulah yang menentukan. Gitu. Ketika kalian dari pagi sampai sore, sampai malam, kalian dalam ruang lingkup orang-orang yang cinta dunia, orang yang hubud dunia. Gitu. Kanan kiri, depan belakang, ya udah. Kita secara tidak langsung, anak pun jujur, gitu. Karena anak masih manusiawi, masih ada nafsu, masih ada syahwat, masih ada duniawi. Itu kalau di jalan gitu ngelihat orang
di atas kita dalam hal duniawinya, itu hati tuh kepengen pas, aduh kapan ya gini. Tapi cepet istighfar, astagfirullah, ini salah, astagfirullah. Hanya itu. Makanya sering-sering kalian main-main ke kampung gitu, main-main dengan orang-orang kampung, orang-orang soleh, orang-orang baik gitu. Kalau misalkan kalian ingin menundukkan nafsu duniawi kalian, gaulah atau main-mainlah ke orang yang di bawah kita gitu. Jangan bergaul dengan yang di atas kita. Kalau bergaul dengan orang yang pintar dalam dunia bagaimana? Itu nggak apa-apa, karena kan kalian ingin mengambil manfaat ilmu dunianya, nggak masalah. Itu bukan berarti kalau cinta dunia, kita nggak boleh berkumpul dengan orang-orang yang hubud dunia, berarti kita nggak boleh kaya dong, kita nggak boleh punya mobil. Bukan begitu artinya. Artinya kita dunia ini hanya sebatas di tangan, nggak sampai ke hati. Susah emang punya hati begitu, susah. Itu memang bisa saja kita di tangan kita punya dunia, itu di hati nggak masuk. Tapi itu berpotensi ketika kepemilikan itu ada gitu, itu berpotensi bakal merusak hati kita gitu. Meskipun memang ada orang-orang yang duniawinya itu hanya sebatas di tangan gitu. Udah azan isya belum? Udah ya. Ya mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan, meskipun sedikit sebentar. Kalau kebanyakan juga yang ada ngantuk ya. Anda juga nggak kuat kalau lama-lama gitu. Ya, tapi kalau kalian kuat sih kelihatannya masih semangat. Karena semangat juga, tapi lagi-lagi itu mungkin kalian waktunya ada pembelajaran yang lain gitu, atau ada kegiatan yang lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya. Yang penting sedikit, yang penting diamalin gitu. Yang penting diamalin. Nah sekarang kalian nanti setelah dari masjid ini ke asrama, kalian buka laptop, buka tuh ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian yang tadi Ana bahas, Habib Umar bin Hafid, Ustaz Abdul Somad itu, dan ulama-ulama yang lain. Biar kalian kenal juga mana sih Habib Umar bin Hafid itu, mana sih Habib Ali Al-Jufri itu, mana sih Habib Jindan itu. Biar kalian kenal, kalian melihat wajahnya itu. Karena melihat wajahnya aja, ketika kalian melihat wajah ulama dengan pandangan cinta ya, artinya cinta bukan cinta syahwat, artinya cinta sama ulama. Kalian memandang wajah ulama. Nah itu Allah ciptakan tuh dari pandangan kalian itu malaikat yang akan mendoakan kita gitu. Makanya sering-sering melihat wajah-wajah ulama, entah itu di YouTube atau di medsos-medsos lain kan banyak. Tapi dengan syarat, dengan pandangan yang mahabbah di situ. Bukan pandangan yang hina, bukan pandangan yang meremehkan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Walafu minkum. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.